semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sastra cyber. Nah, dalam video ini memuat seperti pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, contoh dari karya sastra cyber itu sendiri dan lain-lain. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nastyati Prihandini, yang kedua ada Santika Rahayu, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Siti Roqidah, yang keempat ada Hilmalis Adati, yang kelima ada Nazla Ardina Izden, ada Hasna Putri Salsabila Ciara, dan Jati Endah Wulansari. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Berkembangnya teknologi dan informasi tentunya juga mempengaruhi perkembangan dari sastra, sehingga muncullah sastra cyber. Menurut Indra Swara, sastra cyber ini merupakan sastra yang terdiri dari asal katanya yaitu cyber, yang dalam bahasa Inggris tidak bisa berdiri sendiri, seperti cyberspace, cybernet, dan juga cybernetic. Cyberspace artinya ruang berkomputer yang terjalin di kalangan mereka. Cybernet artinya proses pengendalian dari menggunakan komputer, dan cybernetics artinya adalah pusat kendali otomatis dalam sistem kendali elektronik atau komputer dan juga penggunaan saraf. Sebelum munculnya sastra cyber ini, sastra memiliki kekhasan dan ciri khas tertentu yaitu dengan media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Dalam sastra cyber ini, karya sastra menggunakan media internet dan komputer sehingga orang dapat mengakses karya sastra ini secara leluasa di mana dan kapan saja. Karya sastra cyber ini dipublikasikan melalui internet dan komputer dengan berbagai genre karya. Pada mulanya, sastra ini dipanggil sebagai sastra cyber karena merupakan sastra digital yang memuat berbagai kesusastraan dan dipublikasikan melalui media daring. Karya sastra cyber ini berbentuk puisi maupun prosa yang dipublikasikan di halaman homepage oleh penulis profesional maupun oleh penulis amatir. Neusch dalam bukunya yang berjudul Influence of World Wide Web on Literature 1997 mengemukakan bahwa lahirnya sastra cyber ini pada tahun 1990. Namun semenjak tahun 1998, sastra cyber mencapai popularitasnya. Semenjak itu, komunitas-komunitas sastra cyber mulai bermunculan dengan memanfaatkan situs web, mailing list, blog, maupun website. Dengan adanya karya sastra ini, semua orang dapat mempublikasikan karya sastranya sendiri, baik penulis profesional maupun penulis amatir. Perkembangan sastra siber di Indonesia. Sastra siber ini diperkirakan mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an, yang kemudian mulai populer pada tahun 2021, ditandai dengan peluncuran buku Antologi Puisi Siber yang berjudul Graffiti Graduate pada tanggal 9 Mei 2021 di Puri Jaya yang digawangi oleh Sultan Ikhwan Sukrimunaf, Nanang Suryadi, Nunu Suraja, Tulus Wijarnako, Cunong, dan Medi Lokuto. Nah, mereka ini tergabung dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Multimedia Sastra atau YMS. Nah, selain itu ada juga kumpulan cerita pendek Graffiti Imaji pada tahun 2022 yang juga menerbitkan dalam format CD Antologi Puisi Digital Cyberpoetika tahun 2022 dan kumpulan isai dari para kritikus sastra yang direvisi menjadi Cyber Graffiti Polemik Sastra Cyberpunk tahun 2024. Dan di zaman berteknologi saat ini, sastra siber semakin populer di media sosial seperti Twitter, Facebook, Wattpad, maupun Webtoon. Karakteristik sastra cyber yang pertama yaitu bermedia internet, yang kedua dapat diakses melalui internet kapan saja dan di mana saja, yang terakhir tidak terikat oleh redaktur untuk mempublikasi karya sastra atau boleh diimprovisasi sendiri. 11 genre sastra cyber. Yang pertama yaitu fiksi hiperteks, yang kedua fiksi interaktif, yang ketiga puisi hiperteks, yang keempat puisi interaktif, yang kelima puisi animasi, yang keenam fiksi berbasis email atau blog, yang ketujuh karya sastra instalasi komputer, yang kedelapan computer generated fiction, yang kesembilan computer generated poetry, yang kesepuluh karya sastra kolaboratif, dan yang terakhir karya sastra online. Materi selanjutnya adalah karya sastra siber. Ada 5 karya sastra yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah buku Graffiti Gratitude. Buku ini adalah buku antologi puisi siber yang terbit tanggal 9 Mei 2001.
9 Mei 2001 ini diperingati sebagai Hari Sastra Siber Indonesia di Puri Jaya Hotel Said, Jakarta, diterbitkan oleh Angkasa Bandung. Terbitnya diprakarsai oleh Sultan Iwan Sukrimunaf, Nanang Suryadi, Tulus Wijanarko, dan Medi Lukito yang tergabung dalam Yayasan Multimedia Sastra. Yang kedua ada buku Siber Graffiti. Buku ini terbit pada tahun 2001 yang berisi tentang kumpulan esai dari para kritikus sastra yang direvisi menjadi polemik sastra cyberpunk. Yang ketiga ada buku polemik sastra cyberpunk. Buku ini dibuat oleh Saud Simatupang, terbit pada tahun 2004 berjumlah 366 halaman. Diterbitkan oleh penerbit Jendela. Buku ini merekam polemik yang nampaknya kian meruncing perihal kehadiran sastra siber di Indonesia, khususnya situs yang dikelola oleh Yayasan Multimedia Sastra. Yang keempat ada kumpulan cerita pendek Graffiti Imaji. Buku ini berisi tentang kumpulan cerita pendek yang diterbitkan pada tahun 2002 dengan editor Sapardi Djoko Darmono, Yanura Nugroho, dan Ana Siti Herdinati, dikelola oleh Yayasan Multimedia Sastra. Yang kelima, yang terakhir ada antologi puisi digital Siberpuitika, diterbitkan dari Yayasan Multimedia Sastra pada 3 Agustus 2002 dalam bentuk format CD di Lembaga Indonesia Prancis, Yogyakarta, berisi 169 puisi dari 55 penyair, ditujukan sebagai tanggapan atas protes penerbitan buku, demo alternatif, dan media sastra untuk mengembangkan sastra Indonesia dan pemersatu berbagai bidang seni dan seniman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya yang selanjutnya, yaitu tentang media yang digunakan dalam menyampaikan sastra cyber. Jadi medianya itu contohnya ada 4. Untuk yang pertama adalah Wattpad. Wattpad ini merupakan sebuah media online bagi para penulis dan pembaca untuk membaca ataupun mengirimkan karya dalam berbagai bentuk karya. Yang kedua ada Facebook. Facebook ini merupakan aplikasi di mana sastra cyber juga dapat ditemukan di dalamnya dalam bentuk fanfic, narasi, dan lainnya. Yang ketiga ada fanfiction, yaitu merupakan situs web yang dibuat oleh penggemar berdasarkan kisah, karakter, atau latar belakang yang sudah ada yang berlaku untuk misalnya film, komik, selebritis, dan karakter yang lain yang terkenal. Yang keempat ada Twitter, merupakan sebuah aplikasi di media sosial yang juga sebagai media dalam menyampaikan sastra cyber, biasanya berbentuk alternatif universe. Yang selanjutnya ada kelebihan dari sastra cyber. Di sini kelebihannya ada 6. Yang pertama, dalam sastra cyber itu sebuah karya dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia secara cepat hanya dalam hitungan detik. Sastra cyber ini juga menjadi ajang publikasi yang murah. Yang kedua, keleluasaan dalam menulis. Seorang penulis memiliki homepage pribadi dapat memajang karyanya kapan saja ia kehendaki, jadi tanpa batasan waktu. Nah, sastra cyber ini juga telah berperan dalam melahirkan penulis-penulis yang baru. Yang ketiga, ada kemunculan sastra cyber ini juga ikut menunjang pelestarian lingkungan hidup, di mana ketika kita membaca karangan sastra berupa media cetak, berarti ikut mengonsumsi kertas. Nah, hadirnya kertas itu adalah hasil dari penebangan kayu di hutan. Yang keempat, dapat diakses di mana dan kapan saja. Jadi, akses untuk sastra ini itu tanpa batasan waktu dan tanpa batasan jarak. Yang kelima, ada membuka ruang yang luas bagi tumbuhnya karya sastra alternatif dengan berbagai penyajian karya sastra. Dan yang terakhir atau yang keenam itu dapat direvisi setiap saat. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kelemahan sastra cyber. 1. Sulitnya mendapatkan pengakuan sebagai penulis. 2. Kekhawatiran akan anarkisme dan cenderung vulgar. Artinya, siapapun dan dari latar belakang apapun dapat membuat karya sastra selama yang bersangkutan memiliki akses terhadap teknologi. Namun demikian, apabila kita berkaca pada perkembangan lingkungan, patut kiranya kita berpikir bahwa di setiap sendi kehidupan manusia, hampir dapat dipastikan kehadiran sentuhan teknologi dianggap sebagai sesuatu yang memiliki hukum keharusan. Itu apabila kita memiliki pemikiran yang tidak alergi terhadap sesuatu yang baru, seperti internet misalnya. Pandangan umum yang cenderung menafikan kehadiran internet seringkali berimbas pada domain lain yang dijernalisir oleh masyarakat.
Stigma yang ada selama ini lebih cenderung menganggap bahwa internet lebih memiliki nilai negatif ketimbang nilai positifnya. 3. Plagiarisme dan bersifat terbuka. Sastra cyber sebenarnya juga memiliki kekurangan yang bersifat terbuka, terutama dalam hal fungsi sastra sebagai katalisator dan sebagai alat silaturahmi. Konsep sastra cyber memang tidak memungkinkan siapapun yang terlibat di dalamnya untuk bersemuka atau bertemu langsung. Hal itu yang menyebabkan sastra cyber seolah jauh dari hati masyarakat dan lebih cenderung hanya bisa dinikmati sebagai personal. 4. Hanya ajang main-main atau menunjukkan eksistensi dalam media sosial. 5. Sering dijumpai komentar cacian dari pembaca. Dan terakhir yaitu sering disebut sebagai sastra sampah. Perkembangan sastra cyber memang banyak memberikan peluang bagi perkembangan sastra Indonesia, penulis dan pembaca. Walaupun demikian, dalam perkembangan sastra cyber juga memunculkan beberapa tantangan dan ancaman. Berikut ini akan diuraikan beberapa tantangan dan ancaman perkembangan sastra cyber. A. Tantangan perkembangan sastra cyber. Tantangan bagi perkembangan sastra cyber bisa muncul karena mudahnya penulis untuk menerbitkan karya sastra di media daring. Kemudian ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat dalam berkompetensi meningkatkan kualitas karya sastra. Melimpahnya publikasi sastra cyber ini mengakibatkan hanya karya sastra yang benar-benar berkualitas yang akan diterima oleh pembaca. B. Ancaman perkembangan sastra cyber. Selain adanya beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga eksistensi karya sastra Indonesia, harus disadari pula beberapa ancaman dalam perkembangan sastra cyber. Ancaman yang pertama adalah kemudahan akses. Banyaknya penulis pemula dan melimpahnya sastra cyber yang membuat karya sastra menjadi tidak terlalu dikenali oleh pembaca atau sastrawan lainnya. Kemudian, apakah cyber sastra ini menjadi ancaman bagi kesusastraan Indonesia? Terlepas dari fakta bahwa memang cyber sastra ada proses penilaian layaknya media cetak, apakah karya sastra yang datang dari media internet selalu berkualitas? Hal itu juga membuat kita harus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menjadi penentu kualitas karya sastra? Jawaban itu dapat ditemukan dalam artikel yang ditulis Fajar Setiawan Rukminto berjudul Perlukah dan Mungkinkah Sastra di Internet? Memberi poin-poin jelas yang sekiranya dapat menjadi jawaban dari problematika ini. Pertama, penemuan internet tidak pernah dilihat oleh sastra. Tuduhan bahwa tidak ada filter di dunia cyber sastra memang sesuatu yang berlaku di internet, mengingat sifat internet yang bebas, lepas, dan tanpa batas. Yang kedua, sastra memiliki otonominya sendiri yang tidak didapatkan dari disiplin ilmu lain. Oke teman-teman, tiba di akhir yaitu kesimpulan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai apa itu pengertian dari sastra cyber, yaitu sastra jenis karya sastra yang dimuat di platform ataupun media sosial seperti website dan lain-lain. Dan latar belakang karena adanya penolakan dari media cetak seperti koran ataupun media cetak lainnya, akhirnya terjadilah adanya perkembangan teknologi. Jadi sastra cyber ini dipublikasikan lewat media sosial seperti itu. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai perkembangan sastra cyber di Indonesia yang diperkirakan sastra cyber ini mulai dikenal pada 1990-an. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2004 terbitlah beberapa karangan seperti antologi puisi yang berjudul Gravity Gratitude ataupun kumpulan isai pada para kritikus sastra yang direvisi menjadi Cyber Graffiti atau polemik sastra pada 2004. Kemudian pada saat ini karya sastra cyber ini semakin berkembang dan semakin populer di Indonesia karena ada website ataupun aplikasi ataupun platform di media sosial seperti Twitter, Facebook, kemudian Wattpad dan lain-lain. Nah, kemudian juga tadi dijelaskan mengenai karakteristik sastra cyber, yaitu diantaranya bermedia sosial, maksudnya bermedia internet, kemudian dapat diakses dimanapun, kapanpun, siapa saja dan kapan saja. Kemudian tidak terikat oleh redaktur untuk mempublikasi karyanya, karena ini kan bisa dibilang adalah publikasi individual publikasi gitu ya. Kemudian ada 11 genre karya sastra cyber, diantaranya seperti fiksi hypertext, fiksi interaktif, puisi hypertext, fiksi interaktif, fiksi animasi, fiksi berbasis email atau blog, hingga karya sastra online itu sendiri. Kemudian ada media yang digunakan dalam sastra cyber, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian ada tantangan dan juga ancaman dalam karya sastra cyber. Nah, untuk tantangannya, karena semakin banyak penulis, semakin banyak orang yang mempublikasikan karyanya lewat media sosial, jadinya penulis-penulis tersebut akan semakin berkompetisi. Nah, itu tantangan untuk karya sastra cyber. Kalau ancamannya, dari penulis yang berkompetisi tersebut sulit untuk
mendeteksi ataupun karena kita membacakan sastranya ya, jadi kebanyakan penulis yang ikut berkompetisi, ikut andil dalam mempublikasikan karyanya lewat media sosial. Jadi semakin banyak penulis-penulis pemula yang masih baru gitu. Kemudian anarkisme yang tadi saya katakan, kritik, dan juga adanya plagiarisme yang semakin luas. Oke teman-teman, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah hasanah atau ilmu pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.